Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pekerja pengangkut pasir di Samarinda digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki yang mengambang di Sungai Mahakam. Latihan militer melibatkan 3 negara berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara. Berbagai kesiapan dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim jelang kunjungan Presiden Jokowi di IKN awal November 2023. Petugas gabungan bersama relawan di Samarinda Rabu siang dikerahkan untuk mengevakuasi jasad laki-laki. Jasad tersebut ditemukan warga mengapung di Sungai Mahakam, kawasan Sungai Kunjang, Samarinda. Upaya ini tidak berjalan mudah. Itu karena petugas harus berjibaku dengan arus sungai yang cukup deras. Dari ciri-ciri fisik, petugas meyakini pria itu tenggelam di Sungai Mahakam sudah lebih dari 3 hari. Mereka juga kesulitan mengetahui identitas korban karena tidak menemukan tanda pengenal. Kami terima laporan dari rekan kita Polairut Polres Samarinda bahwasanya terjadi penemuan mayat ngapung di area Sungai Kunjang, tepatnya di belakang Pasiran sekitar pukul 7.45. Kemudian kita kumpulkan anggota untuk mengevakuasi mayat tersebut. Rencananya mau dibawa kemana, Pak? Rencana ini mau dibawa ke rumah sakit umum untuk diotopsi. Dari kondisi mayat tersebut diperkirakan berapa lama ini, Pak? Kurang lebih sekitar 3 harian atau 4 harian lah. Untuk identitas korbannya seperti apa? Identitas korban masih nihil, tak ada KTP, masih Mr. X. Ciri-ciri ini waktu ditemukan seperti apa? Mengambang dia untuk baju warna merah ya, baru warna merah. Salah satu anak buah kapal menyatakan jasad ini terseret arus hingga akhirnya tersangkut di buritan kapal pengangkut pasir. Ia yang berada di dalam kapal kaget saat mendengar teriakan dari warga. Nah, orang di sebelah sana yang lihat tadi, ya teriak, baru aku lihat keluar, bilang ada juga ini mayat, larut di ke sini. Mayat dari arah? Arah ke sana, dari Sepipik Mall. Oh, mengarah ke sini. Iya. Sangkut di Sedotan ke sini. sedotan sini ya? Iya. Abang kenal nggak bang mayat itu, bang? Hah? Abang kenal nggak mayat itu? Oh, enggak. Nggak kenal ya? Oleh petugas, jasad tersebut dievakuasi ke kamar mayat rumah sakit. Petugas mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya datang ke rumah sakit atau melapor ke kantor polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Batu bara beneran, Bu. Iya, batu bara. Rekaman amatir seorang ibu rumah tangga ini memperlihatkan aktivitas angkutan alat berat. Warga merekamnya karena angkutan tersebut melintasi permukiman di kawasan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Mereka resah karena aktivitas tersebut mengganggu istirahat. Alat berat, astagfirullah. Kenapa malam-malam, Om? Dada dulu, Om. Keresahan warga semakin bertambah setelah meyakini alat berat tersebut dimanfaatkan untuk penggalian batu bara. Mereka begitu yakin karena udara di lingkungannya kini terasa tidak nyaman. Dampak lain yang dirasakan adalah keretakan pada dinding rumah. Warga meyakini ini akibat seringnya kendaraan dan alat berat melintas selama 2 pekan terakhir. Oh, lewat pelan-pelan ya? Udah keluar. Cium saya. Ya sih banyak ya kalau kami, kalau misalnya musim kering gini debunya tuh kemana-mana, terus itu mengganggu pernapasan kan, apalagi anak-anak tuh sering bapil kami tanya ke dokter ya itu
karena debu Bu, biasanya gitu. Dampak ke rumah ada juga ya? Kalau ke rumah banyak, itu juga rumahnya retak-retak. Terus kalau lewat kan hauling di bawah, di belakang rumah ya, alat berat itu juga kami pantau itu tanpa pengawalan juga. Sudah berapa lama Bu aktivitasnya ini Bu? Kalau untuk kembaliannya sudah lama Mbak ya. Penggalian sudah lama, tapi kalau untuk batu bara ada dalam 2 minggu. 2 mingguan ini Bu ya. Pihak kelurahan yang mendapat kabar tersebut mengaku tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya berjanji akan mempertemukan pemilik tambang dengan warga untuk membahas dampak sosial dari aktivitas tersebut. Surat yang masuk, saya sudah disposisi ke Kasipem untuk mengundang lah dulu, membicarakan dulu dengan si pemilik lahan itu atau yang melakukan aktivitas itu. Ya kita maunya seperti apa? Karena secara aturan kan kami tidak masuk ke wilayah regulasi terkait dengan mineral, Pak. Itu bukan kewenangannya kami. Sehingganya kami hanya nanti menyinggung ini terkait dengan secara kewilayahan terkait dengan dampak lingkungan, baik itu suara maupun apapun jenisnya. Mampus kau. Warga berharap aktivitas tersebut dihentikan agar tidak terganggu terutama saat malam hari. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Antrean pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU Koko Pertamina, Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan ini mengular. Situasi tersebut menyebabkan mereka kesal karena menyebabkan aktivitasnya terhambat. Beberapa dari mereka mengaku antrean seperti ini sudah terjadi beberapa hari terakhir. Para pemilik kendaraan ini merasa heran karena sebelumnya kondisi seperti ini tidak terjadi. Harapannya apa Pak? Harapannya bisa kembali normal aja deh. Kembali normal lagi ya? Nggak usah dinaikin tuh masyarakat kasihan. Ya dong. Iya. Sama-sama tahu lah. Sekarang bukan ekonomi. Ini susah banget ini dapetnya Pak? Susah lah, antrinya panjang banget. Ini berapa jam sudah antri Pak? 1 jam. Udah 1 jam? Karena bukan semakin enak hidup, kok semakin susah. Dapatnya susah banget Pak? Ini sampein kamera, antrinya kayak gini kita panjang betul. Berapa jam sudah ngantri Om? Aku ini sudah hampir setengah jam. Berapa hari sudah susah dapat? Ini sudah seminggu. Sudah seminggu ya. Sementara Pertamina melalui manajer area Kalimantan menegaskan distribusi BBM sudah dilakukan sesuai kebutuhan. Mereka juga memastikan persediaan BBM jenis Pertalite cukup banyak dan mampu disalurkan untuk kebutuhan 14 hari. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa per hari ini distribusi Pertalite di Kota Balikpapan cukup lancar. Kami per hari ini menyalurkan sebesar 350 kiloliter Pertalite di seluruh Kota Balikpapan. Dan dari segi stok pun di terminal BBM kita yang ada di Balikpapan ini cukup aman. Tersedia stok antara 9 sampai 14 hari akumulatif. Sehingga kalau masyarakat mengkhawatirkan akan kehabisan stok Pertalite itu tidak. Jadi kita masih punya stok hingga 9 sampai 14 hari akumulatif ya. Artinya ini stoknya akan terus bertambah. Dan setiap hari kita menyalurkan sekitar rata-rata 350 kiloliter bahan bakar Pertalite. Masyarakat pengguna kendaraan roda 2 maupun 4 berharap antrean semacam ini tidak lagi terjadi. Ini dimaksudkan agar aktivitas mereka tidak terhambat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.